Malaikat, menurut agama Samawi, atau agama Abrahamik, adalah makhluk ciptaan Tuhan dari cahaya yang mempunyai kedudukan dan tugas tertentu sesuai ketetapan dan perintah Tuhan, dengan dikaruniai kekuatan penuh untuk melaksanakannya. Eksistensi keberadaan makhluk ini sama seperti dewa dalam berbagai agama dan mitologi. Dalam kepercayaan dunia, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk surgawi yang baik hati yang berperan sebagai perantara antara Tuhan, atau surga, dan manusia. Secara etimologi, malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, yang berarti kekuatan, atau al-alukah, yang berarti tugas atau misi. Kata malak berasal dari bahasa Ibrani, yaitu malah, yang juga berarti utusan. Dalam Islam, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuat dari cahaya atau nur, berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Malaikat telah diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Sementara dalam Alkitab terjemahan baru, kata ini diterjemahkan menjadi malaikat, utusan, suruhan, orang-orang suruhan, bentara, pesuruh, dan raja. Peran malaikat lainnya termasuk melindungi dan membimbing manusia, dan melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan. Dalam kepercayaan Kristen, kita menemukan banyak gambaran tentang malaikat dalam kitab Yehezkiel. Malaikat pada dasarnya adalah makhluk ruh, sehingga mereka tidak memiliki bentuk jasmani yang permanen. Dalam Kristen, Yesus menyatakan bahwa roh tidak mempunyai tulang dan daging. Meski demikian, malaikat bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia, dan dalam beberapa peristiwa selalu dalam wujud laki-laki biasa. Tahukah Anda bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak, dan konon setiap orang percaya dijaga oleh satu malaikat? Dan berikut ini, kita akan membahas 4 malaikat dengan wujud asli mereka, yang jauh dari persepsi kita. Serubim. Serubim, atau kerubim, adalah golongan malaikat, atau makhluk surgawi, yang disebutkan dalam berbagai kitab suci dan tradisi keagamaan, seperti Yahudi dan Kristen. Dalam kosmologi Yahudi dan Kristen, mereka sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerubim juga memiliki peran penting dalam hierarki surgawi. Kerubim sering digambarkan sebagai penjaga, pelindung, dan pembawa tahta Tuhan. Mereka sering digambarkan sebagai penjaga, misalnya menjaga pintu masuk Taman Eden atau Tabut Perjanjian. Seperti yang dijelaskan dalam Yehezkiel 1, kerubim memiliki 4 wajah, dan masing-masing dari mereka memiliki 4 sayap, kaki masing-masing seperti kuku anak sapi, dan kilaunya seperti kilau perunggu yang dipoles. Dalam Yehezkiel dan beberapa ikon Kristen, kerubim digambarkan memiliki 2 pasang sayap dan 4 wajah, yaitu wajah Hayot, atau wajah singa, yang artinya perwakilan dari semua hewan liar, wajah lembu atau sapi, yaitu hewan peliharaan, dan wajah manusia, yaitu kemanusiaan, dan wajah elang, menggambarkan burung. Selain dari penglihatan Yehezkiel, tidak ada kesaksian terperinci mengenai kerubim yang masih ada. Sementara dalam Islam, malaikat ini disebut Al-Karubiyin, menurut Al-Quran, diidentifikasikan sebagai kelas Al-Muqarrabin, dan merupakan kelas malaikat yang dekat dengan singgasana Tuhan. Mereka dipercaya untuk memuji Tuhan dan memberi syafaat bagi manusia. Mereka biasanya diidentifikasikan dengan kelas malaikat yang terpisah atau mencakup berbagai malaikat yang diserap dalam hadirat Tuhan, yaitu 4 malaikat agung Islam kanonik. Jibril, Mikail, Azrael, dan Israfil, kerubim yang sebenarnya dan pembawa singgasana. Mereka sering disebutkan dalam versi Ibnu Abbas dari Perjalanan Malam Muhammad. Al-Quran menyebutkan Muqarrabin dalam An-Nisa ayat 172, malaikat yang menyembah Tuhan dan tidak sombong. Kerubim juga muncul dalam literatur Miraj dan Qisas Al-Anbiya. Kerubim di sekitar singgasana terus-menerus berzikir atau memuji Tuhan dengan tasbih dan terus berucap, Maha Suci Tuhan. Mereka digambarkan sangat terang, sehingga tidak ada malaikat yang lebih rendah yang dapat membayangkannya. Berbeda dengan malaikat pembawa pesan lainnya, malaikat kerubim, bersama serafim, selalu berada di hadapan Tuhan. Jika mereka berhenti memuji atau berzikir pada Tuhan, mereka akan jatuh. Serafim adalah makhluk surgawi yang berasal dari Yudaisme kuno. Istilah ini berperan dalam Yudaisme, Islam, dan Kristen selanjutnya. Tradisi menempatkan serafim pada peringkat tertinggi dalam angelologi Kristen dan peringkat kelima dari 10 dalam hierarki malaikat Yahudi. Sebuah bagian penting dalam kitab Yesaya, menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan makhluk bersayap 6, yang terbang mengelilingi tahta Allah sambil berseru, Kudus, Kudus, Kudus. Adegan tahta ini, dengan 3 seruannya untuk kekudusan, sangat memengaruhi teologi, sastra, dan seni selanjutnya. Pengaruhnya sering terlihat dalam karya-karya yang menggambarkan malaikat, surga, dan pendewaan. Serafim disebutkan sebagai makhluk surgawi dalam kitab Henoh yang semi-kanonik dan kitab Wahyu yang kanonik. Dalam kepercayaan Yudaisme, sarjana abad ke-12 yaitu Maimonides, menempatkan serafim di urutan kelima dari 10 tingkatan malaikat dalam eksposisinya tentang hierarki malaikat Yahudi. Dalam agama Kristen, teologi Kristen abad pertengahan menempatkan serafim dalam paduan suara tertinggi hierarki malaikat. Mereka adalah penjaga tahta Tuhan, yang senantiasa menyanyikan Kudus, Kudus, Kudus. Mengambil inspirasi dari kitab Yesaya untuk menggambarkan sifat berapi-api serafim dalam imajinasi abad pertengahan.
Serafim, menurut pandangannya, membantu Tuhan menjaga ketertiban yang sempurna dan tidak terbatas pada melantunkan trisagion. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, setiap serafim memiliki 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Serafim itu para malaikat yang menyembah Allah secara terus-menerus. Dalam Islam, para pembawa singgasana, atau Hamlat al-Arsh, sebanding dengan serafim, digambarkan memiliki 6 sayap dan 4 wajah menurut tradisi. Afiliasi mereka tidak selalu jelas dan terkadang peran mereka tertukar dengan malaikat kerubim. Dalam Islam, malaikat serafim, atau dalam bahasa Arab disebut sarufiyun, atau musyarifin, adalah makhluk yang sangat suci dan dekat dengan Allah, sering dianggap sebagai makhluk tertinggi dalam hierarki malaikat. Mereka digambarkan sebagai makhluk dengan 4 atau 6 sayap, terkadang mereka juga digambarkan memiliki 4 wajah, dan memiliki peran khusus dalam menyembah Allah di hadiratnya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi serafim disebutkan dalam beberapa hadis, termasuk percakapan antara Nabi Muhammad dan Allah tentang apa yang ada di antara surga dan bumi. Serafim menempati posisi teratas dalam hierarki malaikat dalam Islam, sering digambarkan sebagai pelayan istana, atau penjaga singgasana Allah, dan yang paling dekat dengannya. Dalam bahasa Arab, mereka juga disebut Hamilat al-Arsh, yang berarti pembawa singgasana, dan ada 8 malaikat yang disebut dalam golongan ini. Opanim. Opanim, juga disebut Aupanim, atau Ofanim, Galgalim, atau Roda, adalah jenis malaikat yang muncul dalam penglihatan Nabi Yehezkiel dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Yehezkiel pasal 1 dan 10. Mereka digambarkan sebagai roda-roda yang bercahaya dan penuh dengan mata, yang bergerak bersama-sama dengan makhluk-makhluk bersayap yang disebut kerubim. Opanim memiliki peran penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen, sering dikaitkan dengan tahta Tuhan dan dianggap sebagai penjaga pengetahuan ilahi. Ofanim sering digambarkan sebagai roda-roda yang saling berputar, dengan banyak mata di sekelilingnya, melambangkan pengetahuan dan pengawasan ilahi. Dalam tradisi Yahudi, Ofanim sering ditempatkan di salah satu tingkat tertinggi dalam hierarki malaikat, dekat dengan Tuhan. Ofanim telah menjadi subjek banyak tafsir dan spekulasi dalam berbagai tradisi keagamaan, terutama dalam konteks penglihatan Yehezkiel. Ofanim sering digunakan sebagai simbol kedaulatan dan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Malah, Malak, atau Malah, secara harfiahnya utusan dalam bahasa Ibrani, alias Malahin, adalah para malaikat surga yang tekun, bertanggung jawab untuk mempelajari kosmos dan asal-usul segala sesuatu. Mereka adalah kelas malaikat terendah, berada di posisi paling bawah hierarki karena kekuatan mereka yang sangat rendah. Namun, bukan berarti mereka harus diremehkan, karena pengetahuan dan kecerdasan mereka sangatlah tinggi. Kata Malah, secara harfiah berarti utusan. Malah muncul beberapa kali dalam Perjanjian Lama, dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka membawa pesan-pesan Tuhan dari surga dan bumi, dan terkadang bertindak atas namanya. Ketika Malak muncul dalam Alkitab, mereka digambarkan tidak selalu memiliki sayap, berbeda dengan gambaran mereka dalam seni dan media. Malak memiliki penampilan seperti manusia biasa, meskipun vibrasinya jauh lebih mengesankan dibandingkan manusia. Ketika Malak berjalan di antara manusia, mereka menyelubungi diri mereka dengan jubah dan hanya muncul di hadapan orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika mereka muncul, kehadiran mereka begitu dahsyat sehingga manusia yang mereka temui diliputi keterkejutan, ketakutan, dan keheranan yang luar biasa. Meskipun digambarkan sebagai utusan sederhana dari Yang Maha Kuasa, mereka digambarkan dalam Perjanjian Lama sebagai sosok yang garang, teguh, dan sangat kuat. Dua momen paling menonjol yang menunjukkan kekuatan mereka adalah ketika sebuah malak membunuh 70.000 orang Israel, dan malak lainnya yang membunuh 185.000 tentara Assyria sendirian dalam semalam. Itulah pembahasan beberapa bentuk atau wujud asli malaikat yang jauh dari persepsi kita. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.